wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah pada hari ini? Ustazah doakan semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan penuh semangat. Nah, baiklah untuk anak-anak Ustazah kelas 9, pada pertemuan kita kali ini kita akan memasuki materi persamaan kuadrat, di mana pada materi persamaan kuadrat ini ada 3 pembahasan yang akan Ustazah bahas. Yang pertama adalah metode pemfaktoran, yang kedua metode kuadrat sempurna, dan yang ketiga metode rumus persamaan kuadrat. Baiklah, setelah ini marilah sama-sama kita saksikan penjelasan dari Ustazah mengenai metode penyelesaian persamaan kuadrat menggunakan faktorisasi. Silahkan disimak bersama-sama. Anak-anak Ustazah sekalian, pada kesempatan kali ini materi yang akan kita pelajari adalah persamaan kuadrat, di mana persamaan kuadrat itu sendiri adalah suatu persamaan yang memiliki satu variabel dan memiliki pangkat tertinggi 2. Nah, jadi apabila nanti antum bertemu dengan satu persamaan yang memiliki 2 variabel dan juga memiliki pangkat tertingginya itu tidak 2, maka persamaan tersebut bukanlah masuk ke dalam persamaan kuadrat. Nah, untuk persamaan kuadrat itu sendiri bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di persamaan kuadrat ini yang akan kita bahas itu adalah metode penyelesaiannya, di mana metode penyelesaiannya ada 3. Yang pertama, metode faktorisasi, yang kedua, metode melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah metode rumus akar persamaan kuadrat. Nah, setelah ini Ustazah akan membahas apa itu metode faktorisasi dan bagaimana penyelesaiannya. Nah, baiklah anak-anak Ustazah, kita masuki metode yang pertama, yaitu metode faktorisasi. Untuk penyelesaian persamaan kuadrat menggunakan metode faktorisasi, pertama-tama yang kita lakukan adalah yang pertama ini, apabila nilai A-nya itu sama dengan 1, maka yang harus antum lakukan pertama kali adalah dari bentuk persamaan ini antum cari faktor-faktornya. Jadi faktor dari bentuk persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 itu menjadi X ditambah P dikali X ditambah Q sama dengan 0. Selanjutnya, B yang dimaksud di sini adalah satu bilangan yang apabila P dan Q ini ditambahkan menghasilkan nilai B. Maksudnya adalah apabila 2 buah bilangan itu akan menghasilkan B, dan apabila 2 buah bilangan itu dikalikan maka dia akan menghasilkan koefisien C. Nah, untuk lebih jelasnya Ustazah akan memberikan satu contoh. Tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0 dengan cara memfaktorkan. Bisa dilihat sendiri, di sini nilai A-nya itu adalah 1. Maka langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita buatkan satu faktornya dulu. X kuadrat ditambah 7X ditambah 12. Rubah ke bentuk faktornya itu menjadi X ditambah P dikali X ditambah Q sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa lihat yang akan kita cari itu adalah bilangan P dan bilangan Q. Di mana untuk yang pertama antum tentukan dulu nilai B. Dari persamaan ini nilai B-nya itu didapat 7. Sedangkan nilai C-nya itu didapat 12. Nah, dari bilangan 7 dan 12 ini kita akan cari 2 buah bilangan yang kita lambangkan dengan P dan juga Q apabila dijumlah menghasilkan 7, dan 2 buah bilangan itu apabila dikali P dan Q itu dikali menghasilkan 12. Jadi cara mendapatkan bilangan itu, antum bisa perhatikan bilangan C-nya.
Di sini nilai C-nya itu 12. Jadi antum bisa cari 12 itu bisa dihasilkan dari perkalian berapa saja. Misalkan 12 itu bisa didapatkan dari perkalian 1 dikali 12. Nah, berarti kan di situ ada angka 1 dan juga 12. Tetapi antum coba 1 jika ditambah 12 apakah menghasilkan 7? Jika tidak menghasilkan 7, maka antum cari lagi bilangan lain yang apabila dikali menghasilkan 12. Jadi langsung saja di sini selain 1 dikali 12 ada 2 dikali 6. Sedangkan 2 dan 6 itu apabila dijumlah tidak menghasilkan 7. Nah, angka lain yang apabila dikali menghasilkan 12 itu adalah 3 dan 4. Nah, bisa antum lihat jika 3 dijumlah dengan 4 tentu saja dia menghasilkan 7. Maka bilangan yang dimaksud untuk persamaan pada kali ini adalah P-nya itu sama dengan 3 dan Q-nya itu sama dengan 4. Nah, bisa antum coba kembali apabila P ditambah dengan Q menghasilkan 7 dan apabila P dikali dengan Q menghasilkan 12. Selanjutnya, setelah antum mendapatkan nilai P dan Q, antum silahkan substitusikan ke dalam bentuk faktor yang tadi. Nah, di sini bentuk faktor kita itu kan menjadi X ditambah P dikali X ditambah Q sama dengan 0. Nah, silahkan ganti nilai P dan Q yang sudah diketahui. Berarti di sini X ditambah 3 dikali X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, selanjutnya dari masing-masing faktor ini tadi antum rubah ke bentuk persamaan sama dengan 0. Berarti X ditambah 3 sama dengan 0, maka kita bisa mencari nilai X-nya di sini. Maka X sama dengan 0 dikurang 3. X sama dengan negatif 3. Selanjutnya untuk faktor yang kedua atau X ditambah 4 sama dengan 0, maka X sama dengan 0 dikurang 4, X sama dengan negatif 4. Maka didapatlah penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0. Untuk penyelesaian X1 nya itu sama dengan negatif 3 dan penyelesaian di X2 nya itu sama dengan negatif 4. Oke, nah ini apabila metode faktorisasi A nya itu bernilai 1. Selanjutnya yang kedua, selanjutnya untuk pemfaktoran yang kedua, apabila nilai A nya lebih dari 1. Nah, apabila nilai A nya lebih dari 1, maka dari persamaan yang ada AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, bentuk faktornya adalah A dikali X tambah P per A dikali X tambah Q per A sama dengan 0. Jadi bentuk pemfaktorannya itu berbeda dari yang tadi. Nah di sini P dikali Q itu nilainya akan sama dengan A dikali C, dan apabila P ditambah Q itu maka nilainya adalah B. Untuk lebih jelasnya mari sama-sama kita selesaikan contoh soal yang ada. Tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 3 sama dengan 0 dengan cara memfaktorkan. Nah, dari persamaan yang ada bisa dilihat nilai dari koefisien x-nya atau nilai dari a-nya itu adalah 2 sehingga dia lebih dari 1. Maka penyelesaian yang pertama adalah bentuk faktorisasinya itu a dikali x ditambah P per A dikali X ditambah Q per A sama dengan 0. Nah, di sini kita mencari dulu P dikali Q itu nilainya akan sama dengan A dikali C. Maka bisa dilihat sendiri di sini nilai A itu adalah 2, sedangkan nilai dari C itu adalah 3.
maka angka yang dimaksud atau bilangan yang dimaksud itu adalah 6, dan P ditambah Q itu sama dengan B. Nilai B di persamaan ini adalah 5. Jadi untuk persamaan kali ini kita akan mencari dua buah bilangan apabila dikalikan menghasilkan 6 dan apabila bilangan tersebut dijumlah menghasilkan 5. Nah, bisa dilihat dari angka 6 ini ada beberapa bilangan yang apabila dikalikan menghasilkan 6. Misalkan bilangan-bilangan yang apabila dikalikan menghasilkan 6, 1 dikali 6. Nah, bisa dilihat 1 ini apabila dijumlah dengan 6 tidak menghasilkan 5, maka ini bukan bilangan yang dimaksud. Terus bisa juga bilangan yang dikalikan menghasilkan 6 itu adalah 2 dan 3. Nah, bisa antum coba apabila 2 ini dijumlahkan dengan 3 menghasilkan 5. Berarti sudah didapatkan bilangan yang dimaksud dari persamaan ini adalah P-nya itu bernilai 2 dan Q-nya itu bernilai 3. Oke, selanjutnya setelah kita mendapatkan berapa nilai P dan berapa nilai Q, kita substitusikan ke dalam persamaannya, ke dalam faktornya. A dikali X ditambah P per A dikali X ditambah Q per A sama dengan 0. Masing-masing nilai kita substitusikan. Nilai A di sini adalah 2 dikali X ditambah nilai P di sini adalah 2 juga per A, A-nya 2, maka tulis di sini 2 dikali X ditambah nilai Q, ganti nilai Q-nya menjadi 3 per A-nya 2 sama dengan 0. Oke. Nah, yang ini bisa kita sederhanakan dulu menjadi 2 dikali X, 2 per 2 itu sama dengan 1, maka di sini ganti 1 dikali X ditambah 3 per 2 sama dengan 0. Oke. Nah, selanjutnya dari masing-masing faktor ini kita cari dan kita buatkan ke dalam bentuk persamaan sama dengan 0. Yang pertama, X ditambah 1 untuk faktor yang ini, X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, di sini 2-nya tidak, karena 2 ini tidak memiliki variabel X. Ambil yang memiliki variabel X saja. X ditambah 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 0 dikurang 1. X sama dengan negatif 1. Atau yang kedua, X ditambah 3 per 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 0 dikurang 3 per 2, maka nilai X sama dengan negatif 3 per 2. Nah, dari persamaan ini didapatlah penyelesaian dari persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 3 sama dengan 0. Untuk X pertamanya sama dengan negatif 1 dan untuk X keduanya sama dengan negatif 3 per 2. Nah, demikianlah penyelesaian untuk persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Yang pertama, apabila nilai A-nya itu sama dengan 1, dan yang kedua, apabila nilai A-nya itu lebih dari 1. Nah, demikian tadi penjelasan Ustazah mengenai materi persamaan kuadrat, di mana materi yang Ustazah sampaikan tadi adalah penyelesaian persamaan kuadrat menggunakan metode faktorisasi. Ustazah harapkan pada metode kali ini antum dapat memahaminya dengan baik, sehingga nanti saat antum diberikan soal-soal, antum dapat dengan mudah menyelesaikannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.